Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ibu bapak bisa tidur? Bisa tidur atau agak susah tidur? Agak susah tidur. Kenapa? Biasanya yang mau berhaji ya suka ada perasaan apa ya? Nanti makin dekat suka ada was-was. Ada. Susah sih diceritakan, nanti aja rasakan. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan datang ke satu tempat yang diberkahi dan sumber petunjuk. Inna awwala baiti wudi'an linnas lalladzi bi Bakkah. Tempat ibadah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini lalladzi bi Bakkah, yang ada di kota Makkah. Mubarakan, diberkahi. Wahudan, dan dari situ ada sumber petunjuk lil alamin, untuk seluruh alam. Makanya tidak ada orang yang bosan datang ke kota Makkah. Enggak ada. Bahkan ada jamaah baru aja landing habis berhaji, masih pengen ke sana lagi. Saya bilang nanti umroh ya. Makanya ada orang yang rutin umroh tiap tahun. Nggak bosan Pak, itu tanda diberkahi ya. Dan sumber petunjuk bagi seluruh alam, hudal lil alamin. Kenapa? Karena dari kota Makkah lah, di kota Makkah lah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama di Gua Hiro, dan sampai sekarang Al-Quran itu jadi pegangan hidup kita. Nanti kalau udah di sana, kalau ada waktu bisa naik ke Gua Hiro bagi yang kuat. Sebentar kok, cuma 45 menit. Jalan gitu. Turunnya sih 2 menit juga bisa. Meluncur gitu tah. Gugulutukan kata orang Sunda Pak Ustadz, gugulutukan. Ya. Fieldnya kalau ingin ke Gua Hiro malam kelihatan Bu Pak. Mekah terutama Masjidil Haram. Feel-nya dapat. Makanya nanti kalau ada kesempatan kita ke sana ya ke sana. Ya. Biar dapat feel-nya. Bukan apa-apa. Anda bisa merasakan bagaimana Nabi di usia 40 ada sebuah kegelisahan. Kegelisahan apa? Lihat masyarakatnya yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Di tengah kegundahan itu datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Makanya di ayat yang tadi saya bacakan, Mekah itu di situ ada tempat ibadah yang pertama kali dibangun, diberkahi, dan dari kota Mekah lah terpancar petunjuk ke seluruh alam. Nah, jadi Bapak Ibu akan datang ke satu tempat yang paling bersejarah dalam spiritualitas kemanusiaan. Wajar kalau kemudian kita tunggu-tunggu. Bapak Ibu, saya yakin di antara Bapak Ibu ada yang sudah berumroh. Bukan satu kali, mungkin beberapa kali. Tapi yang sekarang beda Pak. Kenapa saya katakan beda? Umroh itu kapanpun bisa Anda lakukan. Haji nggak bisa. Karena haji itu ibadah yang bukan hanya ditentukan tempatnya, tapi juga waktunya. Mulai ibadah 8 Dzulhijjah. Umroh kapan
Bapak Ibu bisa lakukan. Kapan? Ya, bebas, bisa. Bahkan cuma mampir saja. Bapak Ibu ada seminar, ada pertemuan bisnis di, sebut sajalah, di Riyadh. Anda tinggal terbang saja ke Jeddah, masuk Makkah. Balik lagi, selesai. Banyak pramugari yang ketika semalam 2 malam di Jeddah, dia masuk ke Mekah, tawaf, balik lagi. Ya, ke penginapan. Haji nggak bisa begitu. Haji itu ditentukan waktunya. 8 Dzulhijjah, 8, 9, 10, 11, 12, maksimal sampai 13. 6 hari. Makanya pemerintah Saudi memberikan kuota. Kenapa diberi kuota? Per 1000 orang 1 orang. Makanya jemaah haji terbanyak di dunia dari Indonesia. Tahun ini 221.000. 221.000 jemaah terbanyak seluruh dunia. Kenapa? Karena penduduk muslim terbanyak dalam satu negara itu di Indonesia. Jatahnya per 1000 orang 1 orang jemaah. Ya. Jadi Bapak itu wakil dari 1000, wakil dari 1000, wakil dari 1000. Pertanyaannya kenapa dibatasi? Kenapa ada kuota? Karena harus ada akomodasi di Mina, di Arafah. Kebayang nggak sama Bapak Ibu kalau unlimited gitu, tidak dibatasi, gimana ngaturnya? Jadi saudara-saudaraku tercinta, Bapak Ibu itu akan datang ke satu tempat yang nggak sembarang. Waktunya ditentukan, tempatnya ditentukan, jelas teknik ibadahnya spesifik ditentukan. Jadi Anda bisa bayangkan, sahabat-sahabat jamaah Baitullah, bahwa kita ini akan datang ke tempat yang super spesial. Apalagi bicara waktu. Ya Bapak Ibu bersyukur nunggunya. Sebentar kan Anda nunggu? Berapa tahun? 6 tahun. Saudara kita yang reguler itu 20 tahun. 6 tahun menjadi cetek. Jangan bilang lama. Bandingkan dengan yang 20 tahun. Ya, itu 20 tahun itu Jawa Barat ya. Kalimantan, Sulawesi 30 tahun. Malaysia 56 tahun. Jadi Bapak Ibu bersyukur. Hanya berapa? 6 tahun. Sedikit dibanding dengan ya 20 tahun. Ya. Jadi yang mahal sekarang haji itu apanya? Dolarnya, nunggunya. Jadi yang mahal haji itu sekarang nunggunya. Dolar mah gampang, hari ada uang mah, bener nggak? Ya. Makanya nggak masalah dengan harga, yang penting ada uang. Untuk apa murah kalau nggak ada uang? Mahal juga asal ada uang. Cek saya mah. Wah katanya, ini sekarang rumah-rumah mahal. Nggak masalah asal ada duit. Rumah 10 miliar, 20 miliar. Kalau ada duit, murah. 500 juta kalau nggak ada uang. Jadi Bapak Ibu sama Allah sudah diberi takdir yang bagus, rezeki bagus. Bahwa ada pinjam-pinjam ke mertua itu mah wajar. Kalau lihat wajahnya sih ada beberapa yang dapat tunjangan dari mertua ya, gitu. Ada juga yang jual aset saya lihat ya gitu. Pajero dijual ya, Fortuner dijual gitu ya. Ya nggak masalah, ya kan? Menjadi kecil dibanding dengan sebuah peristiwa besar yang Bapak Ibu dan kita semua akan jalani. Menjadi kecil itu, Pak. Ya. Nah, jadi yang ingin saya tegaskan di sini, kita akan datang ke suatu tempat yang mubarokan, diberkahi. Ya. Kemudian apa?
kita ada kumpul 3,5 juta orang. Seluruh dunia itu pemerintah Saudi menetapkan 3 juta, yang 500 ribunya tamu dan seterusnya. Yang tercatat 3 juta. Tanggal 8 kumpul semua di situ. Makanya kalau umroh bisa beda-beda kan? Kan jemaah haji pada umroh dulu. Makanya di Indonesia ada 2 gelombang kalau haji reguler. Gelombang pertama ke Madinah dulu. Dari Madinah terus ke Mekah. Tawaf, sa'i, umroh. Gelombang kedua langsung ke Mekah. Tawaf, sa'i, ya, umroh dulu. Gitu. Yang tidak ada gelombang-gelombang itu haji khusus. Tidak ada gelombang. Tidak ada kloternya. Makanya ibu kalau ditanya kloter berapa, nggak tahu ya. Memang nggak ada kloter Anda. Awas jangan suka gini. Nggak tahu ya. Bukan nggak tahu. Emang haji khusus mah nggak ada kloter. Kloter itu kalau diatur oleh pemerintah, kelompok terbang. Gelombang 1, gelombang 2. Jadi kalau Anda ditanya, Pak, berangkat haji insya Allah. Tanggal berapa, Pak? Tanggal berapa? Kok kayak ragu begitu? Tanggal? Nah, jadi Anda cuma bilang, Pak, berangkat haji insya Allah. Tanggal berapa? 16. Kloter berapa? Non-kloter. Gelombang berapa? Non-gelombang. Nah, itu jawaban yang santun, non-kloter. Jangan, kloter berapa? Aku kan haji khusus. Jangan sombong juga ya. Please lah, nggak usah gitu. Kloter berapa, Pak? Haji khusus itu nggak ada kloter. Saudara perlu tahu. Bilang aja, saya non-kloter. Orang kalau non-kloter ngerti. Kecuali kalau dia bilang, nah kenapa nggak non-kloter? Kenapa? Saya haji khusus. Itu terakhir kita omong. Bapak Ibu saudara-saudara tercinta, jadi haji itu ibadah yang spesial. Belum lagi secara rukun Islam disimpan di rukun Islam yang kelima. Lebih spesial lagi bagi yang mampu. Lebih spesial lagi satu-satunya ibadah yang diawali dengan lillah, saudara-saudara sekalian. Coba Anda lihat. Saum diawali dengan kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Pakai kalimat apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Bapak-bapak nih, nanti kita Jumatan hari ini. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholatim yaum. Hai orang yang beriman. Hai orang beriman, jika kamu dipanggil untuk menunaikan sholat Jumat, sholat, zakat, puasa, ya ayyuhalladzina amanu. Bapak Ibu lihat perintah haji. Apa perintah haji? Nggak pakai ya ayyuhalladzina amanu. Langsung atas nama Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Demi Allah, untuk Allah diwajibkan haji bagi yang mampu. Mampu, tapi kalau kedekatan dengan Allah nggak ada, dia nggak akan mau berhaji. Kan banyak orang yang secara finansial tuh lebih kaya dari kita, tapi kenapa belum haji? Nih, hatinya kosong. Kenapa ada orang yang berjuang untuk berhaji, padahal mungkin finansialnya belum begitu bagus? Hatinya. Makanya jangan heran kalau ada orang yang berlimpah kekayaan, kan murah kan haji khusus mah berapa? Murah. Kalau ada uang mah, ya murah saudara. Bagi yang punya uang, anggaplah bayar $25.000, murah. Bagi yang punya uang, dia bayar $100.000 aja bisa. Tapi kenapa tidak berhaji? Di sininya. Makanya walillah, atas nama Allah. Hijjul bait, diwajibkan kepada kamu melakukan ibadah haji. Manis tata'a ilaihi sabila. Kenapa haji diawali dengan lillah? Karena haji itu ditentukan oleh 2 hal. Haji itu ditentukan oleh 2 hal. Pertama, apa?
Pertama adalah nisab, yang kedua nasib. Nisab apa? Secara ini yang terukur ya Pak ya, yang terukur. Secara finansial tadi harus mampu. Ya, mampunya terserah. Apakah diberangkatkan oleh kantor, apakah diberangkatkan oleh orang tua, oleh mertua, pokoknya mampu aja. Ya. Atau dimampukan oleh Allah. Kalau mampu mah begini, saya berhaji dengan keringat saya sendiri, dengan tabungan saya, dengan kerja keras saya berangkat haji, itu saya mampu. Tapi ada kan yang dimampukan. Saya berangkat haji, dibiayai oleh anak saya. Papa berangkat haji aja. Nih, rezekinya dari AA sama Teteh. Berarti saya dimampukan. Kan tidak sedikit orang tua yang diberangkatkan haji oleh anaknya. Berarti orang tua itu dimampukan oleh Allah melalui rezeki anaknya. Ada yang dimampukan oleh Allah melalui rezeki orang tuanya. Ayo nak, kamu berangkat haji. Ya. Nih, ku papa dibiayain. Berarti Anda bukan mampu, dimampukan oleh Allah melalui rezeki orang tua. Kalau lihat wajahnya di sini ada yang begitu. Ada. Dan yang hebat, ada yang dimampukan oleh istrinya. Ayah, kita berangkat haji. Mamah yang traktir. Nah, di sini kayaknya ayah. Kalau lihat wajahnya adalah dua orang. Jadi yang ngebiaya itu istrinya, karena istrinya jago cari duit. Suaminya jualan apapun selalu rugi. Rugi dia mah. Istrinya jualan apapun selalu untung. Jadi sense of business istrinya itu jago. Buka ini sukses, buka ini sukses, buka ini sukses. Ya kan gitu. Akhirnya karena suaminya juga bisnis selalu gagal, kata istrinya, ayah, udah ayah mah jadi supervisor perusahaan mama. Gitu. Ya kan? Jadi dia berangkat bukan karena mampu, dimampukan melalui rezeki istrinya. Terserahlah apakah kita mampu atau dimampukan, pokoknya merupakan karunia Allah, kita bisa berangkat. Tidak perlu kita persoalkan itu. Jadi jangan nanti habis ceramah saya gini, kalau Anda mampu apa dimampukan? Jangan saling tanya, udah diam aja. Udah jangan saling tanya gini. Bapak mampu apa dimampukan? Jangan suka mengorek aib dan menjatuhkan martabat orang. Udah diam aja. Nah kan gitu. Pokoknya saya bilang, orang itu mampu atau dimampukan sama Allah. Banyak Pak, saya menemukan jamaah yang dimampukan oleh Allah. Ya. Umroh ataupun haji. Nah, satu mampu artinya faktor nisab, kemampuan finansial. Ada lagi faktor kedua, nasib. Nasib ini takdir Allah. Ada orang yang paspor itu sudah dipegang, visa itu sudah nempel di paspornya, sudah antri mau naik pesawat. Ini ada kejadian 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Jamaah yang begitu take off, nangis. Pak Am, sebenarnya saya harus berangkatnya 5 tahun lalu. Waktu itu saya, kan kalau haji reguler itu diantrikan. Ya. Pakai tas khas kan? Tas khusus gitu, tas paspor. Tiba-tiba berkunang-kunang saya, tak sadarkan diri. Saya sadar-sadar sudah di rumah sakit, ternyata saya tidak sadarkan diri 1 minggu. Jadi dia tidak berangkat haji, istrinya juga tidak berangkat, sakit. Anda bayangkan teman-teman, visa itu sudah nempel di paspornya, kebayang sama Anda? Dan belum ada takdirnya, 5 years kemudian baru berangkat. Jadi mohon, walaupun Bapak Ibu sudah tercatat, Bapak Ibu kuotanya udah jelas tahun ini,
Bapak Ibu itu hotelnya sudah clear, tiket nama-nama ibu bapak itu sudah ada di penerbangan, banyaklah berdoa agar diberi takdir yang baik. Mohon Pak terus, ya Allah, beri hamba takdir yang baik, beri hamba kekuatan, beri hamba kesehatan, beri hamba umur ya Allah, sehingga hamba bisa menginjakkan kaki di Baitullah ya Allah. Jadi unsur ini yang unpredictable, untouchable. Ini mah wilayah Allah. Wilayah kita mana? Kemampuan finansial dan ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan hari ini. Dari mulai kemarin ibu bapak manasik, ya, gitu. Terus sampai nanti besok kita praktikum manasik. Itu wilayah kita. Wilayah yang kita bisa ikhtiarkan. Tapi tahukah, dalam hidup itu ada yang untouchable, wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa kita harus selalu minta takdir yang baik. Mohon kekuatan, mohon kesehatan, mohon kelancaran. Ya. Nah, jadi makin dekat keberangkatan kita, nah, makin kita dekatkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena haji itu diawali dengan lillah. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lalu pelaksanaan haji dibagi kepada 3. 1, sebelum ibadah, saat ibadah, setelah ibadah. Nah, ini kita sebut dengan sebelum ibadah. Persiapan kesehatan, persiapan manasik, ibadah, semua itu sebelum, qoblal ibadah. Ya. Nanti sedang ibadah. Nah, ini tentu saja kita butuh saling mengingatkan. Nanti sekarang nih kita ada latihan. Walaupun saya tahu ibu bapak mah kan udah rajin tahajud ya. Jawab atuh. Bapak ibu mah udah rajin tahajud ya. Alhamdulillah. Berarti kebiasaan bangun jam 4, setengah 4, latih dari sekarang. Ya. Latih nyambung ke subuh, ya. Nah, karena nanti di sana akan ini latihan, Pak. Ya. Tapi kalau ibu bapak kalau lagi di Mekah mah insya Allah ya jam 1 teh udah apa? OTW masjid. Ya. Waktu saya tanya, Bapak Ibu udah di mana? Ada jam 1 tuh. OTW. Gitu. Ya. Ada lagi yang tidak jawab, langsung berfoto trek di depan Ka'bah. Kan gitu. Jadi kalau lagi di sana, Masya Allah tabarakallah, jam 2 itu udah standby di sana. Nah, ya, makanya latihan di sini. Before-nya, sebelumnya itu siapkan ilmu, siapkan segala macamnya. Insya Allah selama di sana, ya, saya Ustadz Abdullah Syafi'i akan mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk pelaksanaan puncak ibadahnya, yaitu dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 13 atau 12. Nah, tahu nggak yang paling berat dalam haji itu kapan? Sebelum, sedang, sesudah. Waktu kita haji, insya Allah rajin ibadah. Subuh selalu di masjid, saudara-saudara. Bahkan merasa nyesel ketika nggak kebagian ke masjid. Aduh, saya terlambat, masjid keburu ditutup, jadi saya di halaman. Sedih gitu. Begitu pulang ke Indonesia. Makanya yang tersulit itu teman-teman, menjaga kemabruran haji. Itu yang perlu Anda tahu. Makanya tidak sedikit orang berhaji, tapi setelah haji kayak belum haji gitu. Nah, sebelum haji nggak pernah ke masjid, setelah haji lebih parah lagi. Nah, jadi Anda tahu nggak, yang paling sulit itu after hajj,
ba'dal hajj, yaitu menjaga kemabruran. Padahal Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, cita-cita kita dalam berhaji apa? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Tidak ada imbalan bagi haji mabrur kecuali surga. Mabrur yang mana menurut Anda? Mabrur yang dijaga sampai mati. Saya ulangi. Tidak semua orang yang pulang haji masuk surga, Pak. Yang menjaga kemabrurannya sampai mati. Gitu. Pulang haji 40 hari kemudian, dibuka hijabnya. Apa katanya? Udah 40 hari, gitu kan? Berarti mabrurnya 40 hari, saudara sekalian. Gitu, ya. Pulang haji selama 40 hari selalu ke masjid. Sampai Pak DKM mengatakan, alhamdulillah Pak Am jadi rajin ke masjid setelah haji. 40 hari kemudian Pak DKM kehilangan. Pak Am kemana ya? Biasanya subuh selalu hadir. Ternyata kata istri saya, Papa kenapa nggak ke masjid? Udah 40 hari Mama. Berarti mabrurna 40 hari. Nah, ya, kata istri teh, anak-anak, alhamdulillah si Papa ya, pulang haji teh jadi dermawan. Kan tadinya pedit banget ya. Sekarang mah dermawan, baik, tidak gampang marah, ya kan gitu. Ya, sayang sama kita ini. Alhamdulillah mabrur. Bener Pak, Bapak kan tadinya pelit banget ya. Setelah haji sampai Bapak meninggal, Bapak jaga kedermawanan Bapak, jiwa maaf Bapak ya, semangat ibadah, mabrur. Makanya mabrur mah gampang. Lihat sebelum dan sesudah ada perubahan enggak? Gampang. Orang nanya, Pak Am saya mabrur enggak? Ya enggak tahu. Saya seringkali kudu menjawab sesuatu yang di luar kemampuan saya, ya kan? Pak Am, coba lihat saya mabrur enggak? Ya enggak tahu. Dan mabrur mas sebenarnya lebih gampang Pak. Kalau dulu sebelum haji, saya kalau dapat rezeki udah aja langsung masuk ke rekening saya, udah langsung masuk ke rekening istri saya. Sekarang setelah haji, saya mikir ini ada hak fakir miskinnya, 2,5% saya bersihkan. Tiap dapat rezeki 2,5% saya bersihkan. Tiap tahun saya bersihkan harta saya. Itu bukan punya saya, itu hak orang lain. Setelah haji itu berkomitmen begitu. Dulu Pak saya kalau dapat duit, ya istri saya bilang, Papa keluarin itu zakat, jahat susah cari duit, jahat. Tapi alhamdulillah setelah saya berhaji, bahkan mah udah masuk transferan berapa ya? $10.000. Kan saya pakai dolar kan, gitu kan. Udah lama nggak pakai rupiah saya, jadi $10.000 kan gitu. Oh gitu, udah keluarin zakat belum? Belum keluarin, punya orang lain itu, punya fakir miskin, ya, gitu. Dulu saya boro-boro Pak, nah sampai mati saya begitu. Itu mabrur, gampang lah. Ngukur mabrur itu gampang. Ada nggak perubahan? Ya? Ada nggak perubahan? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Tidak ada haji mabrur kecuali balasannya surga. Mabrur yang mana? Yang dijaga sampai akhir hayat. Itu. Ya. Saya dan kita semua punya masa lalu. Tadi Pak Ustadz sudah mengatakan sok bertobat. Kenapa? Karena Allah tidak pernah melihat masa lalu kita. Allah melihat sekarang ke depan. Ya. Mohon ampun. Ya Allah, ampuni kesalahan saya. Maafkan kekeliruan saya. Bimbing saya ya Allah. Nah, kita mohon ampun pada Allah. Kita berhaji. Setelah itu, yuk, itu lembaran baru. Ya. Lembaran baru. Nah, jangan lupa, kita sebagai manusia itu ada hak-hak orang lain. Jadi nanti sebelum pergi, jangan lupa bersihkan hati kita. Ke orang tua, kita minta maaf. Ayah, ibu, maafkan aku. Mohon doa, aku mau berhaji. Jangan sampai ada sesuatu yang mengganjal pada bapak dan ibu. Maafkan saya. Peluk anak-anak kita. Nah, saya maafin ayah ya. Mungkin ayah, ucapan-ucapan ayah yang menjatuhkan
hati kamu yang melukai, maafkan ayah, maafkan ibu. Aib kita minta maaf sama anak? Enggak, Pak. Jangan-jangan kita teh, Pak, suka zolim sama anak. Zolim. Apa? Nanti Desember liburan nggak? Ya iyalah. Kemana, Pak? Singapura. Atau Raja Ampat lah. Atau Anda sebut itu nama-nama. Begitu Desember, apa? Jadi nggak kita ke Raja Ampat? Raja Ampat, Raja Ampat. Papa tuh kalau Desember tuh sibuk. Ingat loh, Anda pernah ngomong liburan. Terus kita kan dolim sama anak. Ya, terutama anaknya yang masih kecil-kecil ya. Bagi anaknya udah gede-gede kan tinggal tobat sama Allah sebenarnya. Nah gimana Kak? Mungkin saja saya janji sama anak saya. Tahu nggak? Di sekolah tuh gini, kata bu guru tuh. Siapa yang mau liburan? Saya. Kemana? Raja Ampat. Kenapa anak itu pede Raja Ampat? Bapak anak ngomong. Ya, yang satu lagi, kamu liburan? Saya ke Lombok. Pede tuh. Pas gitu teh, Papa, jadi kan liburan? Liburan malah dimarahin. Tahu nggak? Anak kita itu menahan malu. Udah gitu teh apa? Pas masuk sekolah teh, ayo Iwan, Raja Ampatnya gimana? Kebayang tuh. Ayo Ica, di Lombok gimana? Ya Pak, kita tuh kudu sering minta maaf sama anak. Mungkin ada janji-janji kita yang tidak terpenuhi. Anak kita sudah kuliah, ada yang rumah tanggaan. Boleh jadi dulu ketika masih remaja tuh dia banyak kecewa oleh janji-janji kita yang bohong gitu. Tidak bermaksud nyakitin. Saya tahu Bapak Ibu kan sibuk banget. Tapi masalahnya tetap itu kan melukai mereka. Selesaikan itu sebelum haji. Minta maaf sama anak. Minta maaf sama orang tua. Minta maaf sama mertua. Dan ingat, dengan yang paling dekat dengan kita, istri atau suami. Selesaikan. Jangan sampai berhaji di sini masih bergejolak, marah dan dendam. Ya? Kebayang nggak sama Bapak Ibu? Kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tapi hati kita masih ada dendam sama yang sebelah, yaitu istri atau suami. Selesaikan Pak di sini. Ibu, suami ibu itu manusia, mungkin pernah hilaf, maafkan saja. Bapak, istri kita manusia, mungkin ada salah, ada hilaf, maafkan saja. Rasa dendam, rasa marah itu nggak usah dibawa sampai ke sana. Selesaikan. Ya kan? Mama, maafin ayah ya. Kita berumah tangga alhamdulillah udah 22 tahun dan Allah menakdirkan tahun ini berangkat. Maafkan ayah segala kesalahan ya. Ibu jawab. Mama juga begitu ayah. Mama juga minta maaf. Biasanya ibu-ibu suka begini, emang dosa ayah apa? Kalah digali. Udah gitu suami karena mau haji jujur. Pas mau haji itu bukannya saling memaafkan. Jadi sementara ini ayah gitu. Dengar ya Bu ya. Kalau suami ibu minta maaf, iya mama juga minta maaf. Udah, jangan digali. Coba jelaskan. Pengkhianatan ayah sama mama. Sebelum kita berangkat haji, Bapak jangan dijawab. Diam aja, bilang hanya Allah yang Maha tahu. Sebab kalau Anda jawab itu akan jadi masalah. Ini bagi yang bermasalah, sorry ya, bagi yang bermasalah. Nah, ibu juga begitu. Jadi nggak usah gitu permintaan maaf pasangan hidup kita malah membawa kita kepada sebuah kehancuran. Ya, intinya apa? Ayah, mama selama 20 tahun bareng sama ayah. Tak terasa ayah ya, anak-anak sudah remaja. Mungkinlah mama sebagai manusia banyak kesalahan, kekurangan. Maafkan mama. Ayah, yuk kita berangkat ke sana.
dalam keadaan hati mamah bersih, hati ayah juga bersih. Selesaikan, Pak. Selesaikan. Kenapa? Kenapa kita bisa minta maaf ke orang-orang kantor? Bapak mau haji ya, maafkan saya ya, maafkan saya. Dan Anda bos kan di kantor kan, Anda owner kan gitu. Anda owner, itu anak buah Anda bilang, Bapak mau berangkat haji, maafkan saya. Anda begitu lapang hati, ya, Wan, maafkan saya ya, suka marah-marah sama kamu. Ira, maafkan bapaknya, sering marah sama kamu. Ella, maafkan ayah. Semua karyawan dimintai maaf. Nah, apakah istrinya enggak? Kenapa pada diam begini? Nah, kenapa gitu kan? Ya. Nah, artinya apa? Kalau kita minta maaf sama teman-teman kita saat mau berhaji, kenapa kita tidak minta maaf pada circle terdekat kita? Suami, istri, adik, kakak, ipar, mertua, orang tua. Selesaikan urusan. Selesaikan. Kenapa? Kalau kita ke sana, kita udah nggak ada apa-apa. Ya. Sudah selesai urusan. Bahkan Anda tahu nggak sunnahnya yang mau berhaji itu apa? Apa kata bapak? Ya kan belum dibahas katanya itu. Buat wasiat, Pak. Wasiat. Bila saya bla 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 bla, kalau memang ada yang perlu diwasiatkan. Ya. Misalnya harta Anda banyak banget kan. Hari nggak punya apa-apa mah, apalagi dibiayai sama orang tua, nggak usah wasiat apa? Ini mah maksud saya Anda yang hartanya begitu berlimpah, ya, anak 3 nih, ini perusahaan gimana? Anda katakan, ya, wasiat. Papa wasiatkan kalau ada apa-apa saat berhaji, perusahaan dibagi secara hukum Islam. Ya, saham-saham dibagi secara hukum Islam, itu kan wasiat. Hari Anda nggak punya saham apapun. Anak-anak ayah berwasiat, maaf, tidak ada yang bisa diwasiatkan. Jadi wasiatnya itu apa? Tidak ada yang bisa diwasiatkan, gitu ya. Tapi saudara-saudaraku tercinta, pasti kita selalu punya wasiat. Wasiat, ya, anak-anakku tercinta, kakak, adik yang papa sayangi. Bila ada apa-apa di sana, papa tidak pulang lagi. Jadilah kalian orang-orang yang soleh dan soleha. Belajarlah yang sungguh-sungguh agar kamu berbekal ilmu. Ya, selalu dekatkan dirimu kepada Allah. Bikin, ya, begitu. Kenapa? Ya itu diperintahkan gitu. Berwasiat. Kalau yang punya hutang, wasiat hutang. Papa pinjem uang ke, ya, Tante Wiwi 500 juta. Jadi kalau papa meninggal, sebelum warisan dibagikan, bayar hutang ke Tante Wiwi. Aset kita alhamdulillah sekitar 800 miliar. Tapi harus dijual. Iya, benar loh. Saya bukan canda, Anda berwasiat. Ya. Artinya apa? Kita ke sana memang totally menyelesaikan masalah. Masalah dengan lingkaran terdekat sampai masalah-masalah yang sifatnya duniawi. Gitu. Ya, Bapak Ibu yang punya perusahaan bisa mewasiatkan, bisa mendelegasikan perusahaan ini dipegang dulu oleh siapa? Apakah oleh anak atau oleh apa? Atau oleh sistem? Silakan. Jadi ternyata kita berangkat ke sana tuh benar-benar udah nggak mikirin dunia, tapi benar-benar totally fokus. Makanya saya bilang haji itu spesifik, walillahi alannas, demi Allah, untuk Allah kita melaksanakan ibadah haji. Nah biasanya ibu-ibu suka nanya gini, Pak Am, kalau lagi berhaji belanja gimana? Berarti bukan lillah. Pak Bu, saya sudah mensurvei bahwa orang Indonesia belanja itu bukan untuk dirinya, untuk dibagikan sama orang. Jadi Bapak jangan terlalu melarang istri Bapak belanja. Langsung, nah gitu dong. Nah, ini kabar baik bagi ibu-ibu. Karena ibu-ibu kalau belanja tuh
mau ibadah mau belanja gitu sama suaminya, mau ibadah mau belanja. Gini Pak tanya, Mama belanja untuk siapa? Untuk guru ngaji anak-anak, untuk teman Mama, untuk ini. Oh, jadi untuk orang lain belanja. Berarti istri kita mau sedekah. Dan memang orang Indonesia itu belanja bukan untuk dirinya, untuk orang. Dan saya tahu banyak ibu-ibu yang belanja, dia belanja untuk kerudung, belanja kerudung. Begitu udah nyampe di Indonesia, itu kerudung dia suka banget. Ya Allah, hari guru ngaji belum kebagian, Anda kasih ke guru ngaji Anda. Benar nggak begitu? Tuh, betul. Pokoknya yang akan menguntungkan mereka pasti mereka katakan betul, betul kan gitu. Ya? Pasti kalau yang menguntungkan itu betul Bu, betul, Pak, betul. Ih bener. So ibu beli tasnya, wah yuk lucu nih tas teh. Pas gitu teh, ya Allah itu Tante Ani belum kehitung ya. Nah, Tante, Nek nggak usah ini Tante. Padahal itu teh punya Anda, niat untuk beli untuk Anda. Nah Pak, orang Indonesia itu alhamdulillah jiwa kedermawanannya teruji, ya. Tapi belanja teh ada waktunya, eta gitu kan. Nah ini mah belum umroh, udah gini. Ya Allah jam tangan, itu yang salah. Fokus dulu umroh, ya. Fokus dulu haji, ya kan gitu. Maksud saya, lillah itu termasuk hal-hal yang bersifat non ibadah tapi lillah. Saya bilang Bapak beli jam tangan, dia bukan untuk Bapak, ini untuk supir saya, dia berjasa udah 20 tahun dia kerja di saya, saya beliin jam tangan. Kan ada yang supir sampai 20 tahun gitu. Saya punya supir tuh udah 20 tahun, dari mulai anak saya TK, sekarang anak saya lagi skripsi, terus ya. Jadi gitu, wah dia berjasa dalam hidup saya gitu. 20 tahun, saya beli yang mahal, jam tangan. Pak, nih untuk Bapak. Wah Pak bagus sekali, ya terima kasih Pak. Bapak sudah nemenin saya 20 tahun. 20 tahun itu bukan waktu sebentar. Kebayang gak anak saya TK, sekarang lagi skripsi. Ya. TK, SD lah, dari SD kan gitu. Teman-teman sekalian, saya katakan, masa dia tidak diberi oleh-oleh yang kira-kira berharga saat Anda berhaji? Kalau ada uangnya. Hari nggak ada uang mah ya doakan saja di sana untuk bisa berangkat. Bapak Ibu, saya ingin katakan bahwa haji itu diawali dengan lillah, ya, lillah. Nah, dari lillah itu akan lahir, ya, satu totalitas dalam ibadah. Totalitas. Kita fokus, ya, karena diawali dengan lillah. Bahkan saya bilang, Anda beli oleh-oleh saja bukan karena hawa nafsu, tapi lillahnya itu yang harus dominan. Kemudian ingat, dalam setiap perjalanan apapun, kadang kita menghadapi kesulitan. Mungkin Bapak Ibu tiba-tiba harus antri periksa di bandara, nunggu mobil, ya. Kadang kena macet. Awas, jangan keluar kata-kata yang menghancurkan ibadah kita, ya. Jangan sampai begini. Apa sih ini? Lama-lama banget di bandara. Ada apa? Saya udah pengen ke Mekah. Sama. Anda tuh sudah di mobil nih, udah pada duduk, ya. Kenapa? Keluar dari bandara juga nggak semudah kita. Kudu ada ACC dari muasasa, duduk aja. Ayo Ki. Apa? Cek Pak Yogi. Udah Pak, mun Bapak tidak nyaman di bus, di bandara sejam 2 jam, kita juga sama nggak nyaman. Berarti ada yang menahan kita. Apakah surat atau apa? Karena yang ngurusin suratnya kan memang yang haji cuma kita-kita aja. Jangan sombong. Yang berhaji itu Pak, di musim haji di Bandara King Abdul Aziz per 10 menit pesawat landing, dan satu pesawat itu
membawa rata-rata 400. Jadi dalam 1 jam ya 400 kali 6 berapa? Berapa? Kebayang antriannya? Wah, jadi gimana? Ya Allah, semoga ini jadi penyempurna ibadah saya. Gitu. Kalau ada misalnya harus antri, ya Allah, jadi penyempurna ibadah saya. Jangan gini, turun. Belum pergi juga nih. Kita udah 2 jam nih. Nah, insya Allah kalau jamaah di sini mah nggak gitu. Insya Allah, ya, insya Allah. Ini apa nih? Yang profesional dong. Persoalannya bukan profesional dan tidak profesional. Masalahnya mau keluar teh antri. Udah gitu apa? Kita teh nggak sembarang. Harus ada tanda tangan. Supir kena sanksi. Supir nggak mau berangkat kalau nggak ada tanda tangan dari orang bandara. Nah, kalau Anda mengalami kesulitan seperti itu di luar kemampuan kita, ya, itu mah benar-benar pengendalian luar. Katakan, ya Allah, semoga ini menjadi penyempurna ibadah saya. Gitu, penyempurna. Jangan kemudian mana profesionalisme sudah. Gitu. Gitu. Bapak Ibu, kita belum boleh melempar jumroh ya, belum boleh. Ya. Kenapa? Bapak melempar jumroh teh ada jadwalnya. Itu saya lihat di monitor tuh kosong. Kenapa kita tidak keluar? Kita aja pengen. Kita aja pengen. Nanti kan ada monitor. Akan lihat. Wah, masih penuh ya? Gitu. Mas, kosong. Ya. Usah. Kita belum melempar jumroh. Belum, Pak. Jadwalnya nanti kita jam 4. Kosong itu. Aku juga tahu kosong. Tapi kan semua ada jadwal gitu, kan? Kata Pak Ustadz Abdullah teh, Bapak Ibu, kita siap-siap. Jam 4 kita melempar jumroh ya. Wah, udah siap-siap gitu kan gitu. Jam 4 belum juga. 4:30 belum juga. Ngomong dong dari tadi jam 6 gitu. Nah. Ya, insya Allah kalau jamaah kita mah nggak akan gitu. Profesional dong. Jam 4 itu jam 4. Ngomong jam 4. Ya, ternyata kata maktab teh jam 4 kita suruh kumpul. Karena kadang suka gitu. Nanti aja sudah maghrib. Bapak Ibu, ternyata jadwal kita digeser setelah maghrib. Nggak profesional banget. Nah, Bu, Pak, jangan sampai Anda nunggu berapa tahun? Bukan, haji 6 tahun rusak dengan omongan-omongan gitu. Rusak dengan omongan yang ini. Kenapa? Bapak Ibu sayang, kita teh tamu. Ada sohibul bait yang ngatur. Bapak kalau jadi tamu, jangan kenapa airnya belum dikeluarin? Kan nggak boleh. Ya kan? Kenapa Bu? Sop. Saya nggak suka sop, Bu. Anda tamu. Ya gimana? Sohibul bait atuh. Ya kan? Gitu. Jadi artinya apa? Jangan sampai omongan-omongan itu merusak kemabruran. Ingat, kalau Anda merasa capek, Anda katakan, aku harus bisa melewati ini. Wong aku nunggu 6 tahun kok kuat. Ini cuma nunggu bis 7 jam, insya Allah. Gitu, ya kan? Ini mah misal gitu ya. 7 jam cetek dibanding aku tuh 5 tahun, 6 tahun, tuh enggak? Cetek. Nunggu 7 jam cetek dibanding saudara-saudara saya. Mereka was-was umurnya nyampe enggak, karena masih 8 tahun lagi, sementara dia umurnya sekarang sudah 81 tahun gitu. Aku mah cuma nunggu 8 jam, ada apa-apanya gitu loh, Pak. Kata Nabi, untur ilaman huwa asqala minkum, lihat yang lebih sulit dari kamu, supaya kamu punya rasa terima kasih, supaya kamu punya rasa syukur. Nah gitu ya. Kenapa? Karena seluruh ibadah itu, apapun pasti ada ujiannya. Jumatan aja ada ujiannya ya.
Apa ujiannya? Senal hilang, gitu. Mobil ada yang apa? Baret. Nah, ya. Nah makanya nanti sendal juga kudu rapih nih, rapi. Biasa kan ya, nanti di Mina di mana tuh sendal tuh kudu rapih. Jadi pas lihat tuh enak. Ini kan liar saudara. Ini liar ini kan gitu. Enak. Cuma itu tuh nu rapih teh. Nah eta jelemana bener tah. Tak rapih tah gitu. Oh iya, jeung senal batur ditincak tah. Wah, parah pisan tah. Boy, biarin aja. Ingat loh, itu ada hak orang lain. Jadi please, kita mulai dari hal yang kecil-kecil, nyimpen sendal rapi, gitu. Nyimpen anduk nanti rapi di Mina itu, ya. Nantilah dijelaskan di manasik. Intinya apa? Mulai dari yang kecil-kecil, ya. Teman-teman, adik-adik saya di sini masih ada yang muda-muda. Kalau lihat yang udah sepuh, pada bawanya berat gitu, sini Bu, saya bantu. Gitu, yang muda-muda jangan. Udah tua, bawa barang banyak. Jangan gitu. Justru dengar ya, makin tua suka pengen segala dibawa, itu bawaannya gitu. Makanya jangan heran kalau tas yang sudah tua tuh segala ayah saudara-saudara. Ibu bawa apa aja, ternyata senter aja bawa. Mak, kenapa bawa senter? Bisi mati lampu di pesawat. Nah, jadi yang gitu-gitu tuh bantuin. Lihat ada ibu-ibu atau bapak-bapak udah sepuh gini, kita kuat. Sini Pak, Bapak naik bis, Bapak naik bis, biar sama saya. Gitu. Jangan gini, Pak, nanti ada panitia ya. Ada panitia Pak. Apa sih susahnya? Itu amalan soleh kan gitu. Maksudnya apa? Jadikan semua itu sebagai pahala kebaikan. Ya? Jadikan pahala kebaikan. Nah, ini dahsyatnya haji itu membuat kita menjadi orang yang berpikir positif, ingin meringankan beban orang lain, membersihkan hati. Tadi yang saya bilang, kita berangkat haji sudah tidak ada apa ya masalah dengan siapapun di hati kita. Kan itu sebenarnya harus apa lembaran awal, dan nanti setelah haji itu finally benar-benar kita sudah benar-benar kita sudah bersih. Bapak Ibu, terutama bapak-bapak, kalau haji ada yang namanya tahallul. Tahallul itu apa? Dicukur. Ada tahlik, ada taksir, ya. Ada yang dipotong sebagian, ada yang digunduli. Nah, kepada yang digunduli Nabi katakan Allahumma arham, Allahumma arham, Allahumma arham. Ya Allah rahmati, rahmati, rahmati 3 kali. Kepada yang tidak digunduli Allahumma arham sekali. Kalau mau didoakan 3 kali gundul. Kalau mau didoakannya sekali ya asal syarat tahallul saja gitu. Jadi Bu, kalau suami ibu mau digunduli jangan ayah, biarkan. Dia ingin dirahmati Allah 3 kali. Dan itu juga tumbuh lagi. Gitu. Maksudnya apa? Bapak Ibu, saya ingin tanya. Kalau bayi itu lahir, apa ibadah kita pada bayi? Akekah, apalagi? Memberi nama, apalagi? Menggunduli. Jadi kita digunduli secara syar'i 2 kali. Saat usia 7 hari kelahiran kita, saat kita berhaji. Nah, itu simbol bayi yang baru lahir. Berarti omongan kelakuan kita tuh kudu jadi lurus, jadi lempeng. Nah, Bapak Ibu, semua itu insya Allah akan terlaksana dengan kuasa dan pertolongan Allah. Maka kita ada waktu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tadi saya sampaikan, ya. Semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Hakim ya Ghafurur Rahim. Ya Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, Engkau Maha tahu segala dosa dan kesalahan kami. Engkau maha tahu segala kekeliruan kami. Engkau maha tahu segala kezoliman yang pernah kami lakukan. Ya Allah, tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau. Ya Allah, ampuni kesalahan kami.
maafkan kekeliruan kami. Bimbing kami semua dengan cintamu, dengan rahmatmu, sehingga kami merasa nikmat di jalan kebenaran dan kebaikan. Ya Allah yang maha pemurah, maha penyayang, kami yakin kedua orang tua kami pernah sakit demi kebahagiaan kami, pernah menangis demi kebahagiaan kami, pernah menderita demi kebahagiaan kami. Ya Allah, ampuni kesalahan kedua orang tua kami, muliakan kedua orang tua kami, berikan kasih sayang dan cinta kasih sebagaimana mereka tidak pernah lelah untuk menyayangi kami. Ya Allah, kami yakin kami diberi kesempatan untuk berhaji, itu yakin karena doa-doa kedua orang tua kami. Ya Allah, kami mohon, kami hari ini dan beberapa hari ke depan berjuang untuk memperbaiki ibadah kami, terutama dalam ibadah haji. Ya Allah, berikan kepada kami bimbingan ilmu, sehingga ibadah haji kami sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh kekasih kami Nabi SAW. Dan ya Allah, berikan kekuatan kepada kami agar kami bisa menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Dan ya Allah, jadikan haji kami haji yang bisa membawa ke husnul khatimah. Ya Allah, kami menyayangi keluarga kami menyayangi anak cucu kami. Ya Allah, kami titipkan semua atas kuasa-Mu ya Allah. Kami datang ke Baitullah hanya ingin mendapatkan ridho-Mu, dan kami titipkan anak cucu kami, semua yang ada di negeri ini pada kuasa-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, beri kami semua kesehatan, beri kami semua kelancaran, kemudahan dalam berhaji ini. Dan ya Allah, beri kami keberkahan. Dan ya Allah, berikan kepada kami di suatu saat nanti ketika ruh dan jasad kami lepas, agar kami wafat dengan husnul khatimah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.